Shalom, kami seluruh majelis HKBP Jati Asih mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semuanya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Marilah kita memulai ibadah dengan bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Puji kasih setiamu, ya Yesus Tuhan Rajaku, jiwaku kini ku serahkan, ku persembahkan padamu, diriku tiada ku andalkan, hanya kasih-Mu ku takkan hidup tanpa Tuhan dan harus hidup dalam-Mu. Tiada sumber kehidupan di luar kasih setiamu, hanya di Kaulah perlindungan, masa depanku di Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap
sesama manusia oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku mau tuturkan berkat rahmat-Mu, udara dan terang cermin kasih-Mu, embun yang berarak dan hujan sejuk, semua menyatakan pengasihan-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis ini adalah hukum Taurat yang ketiga dan artinya: jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Betapa agung kasih-Mu, ya Yesus Tuhanku. Kau cari aku sampai jauh, Kau hibur hatiku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Datanglah kepada Yesus yang letih lesu, di sisinya makin tulus hatimu. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-13 setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat ke-30. Marilah kita membacanya secara responsoria. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkanlah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yesuslah pemiliknya, Tuhan Yesus penebusku, ku setia padanya, ku bukan pemilikku, Yesus Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia.
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi asli, masuk jadi asli, Minggu tanggal 6 September 2020. 1. Topik minggu. Minggu ini dinamakan Minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan topik dan jadi majehehu pengacoma. Manusia tidak untuk diperjualbelikan. 2. Jemaat. 1. Anak lahir. A. Pada hari tanggal 27 Agustus 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Bonson Ramle Sinurat, Ibu Trijayani Borunenggolan, alamat di Peru Villa Galaksi Blok C4 nomor 14, RT 03 RW 19 Big 6. B. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak J. Sitorus, Ibu Boru Tapubolo, alamat di Villa Nusa Indah 2, Blok U12, nomor 17, Pojok Kulur, Wik 7. C. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Hutal Manogari Siagian, Ibu Desantri Boru Tambunan, alamat di Jalan Saran RT 05 RW 03 Kampung Bulan Jati Asih, Wik 5. D. Pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Yosef Hasubungan M. Marpau, Ibu Megi Veronica E. Boru Tambunan, alamat di Klaster Permata Pelangi Blok B nomor 2, Gang Kritis Jati Kramat, Wik 2. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 2. Pemberkatan pernikahan wanita pertama. Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020, dimulai pukul 10 WIB bertempat di HKBP Jati Asih, akan menerima pemberkatan pernikahan Hotman Parulian Purba, anggota jemaat HKBP Jati Asih Wik 5, putra dari Bapak Kisara Purba, Ibu Punyani Boru Sinaga, alamat di Jalan Bulan Tinggi A, RT 01 RW 03, nomor 105 Jatiwarna, Pondok Melati, dengan Rauli Esra Meldawati Boru Pangaribuan, putri dari Bapak Maningar Pangaribuan, Ibu Nur Maulina Boru Panjaitan almarhum, anggota jemaat HKBP Jati Asih,
yang beralamat di Kampung Cikunir Ceger RT 05 RW 012 Jakamulya, Bekasi Selatan, Week 5. 3. Berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 telah meninggal dunia Bapak Darwin Siahaan dalam usia 53 tahun. Meninggalkan Ibu Lastri Borusiantuni, anak dan menantu. Alamat di Villa Nusa Indah 2, Blok W3, nomor 43, Bojongkulur, Week 7. Dimakamkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di TPU Pondok Rango. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Jati Asih mengucapkan turut berduka cita. Tuhan yang akan memberikan penghiburan yang sejati dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. 3. Himbauan hidup sehat selama masa pandemi COVID-19. 1. Dikarenakan telah adanya jemaat yang terinfeksi COVID-19, maka kegiatan ibadah minggu dan aktivitas gereja lainnya untuk sementara waktu dinonaktifkan. Mulai Minggu tanggal 23 Agustus 2020 hingga Minggu tanggal 13 September 2020, sebagaimana tercantum dalam surat penggembalaan. Sehubungan dengan itu, maka ibadah online tetap dapat kita lihat di channel HKBP Jati Asih. 2. Agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan, maka gereja menghimbau kepada seluruh jemaat agar A. tetap tertib memakai masker bila keluar rumah, B. rajin mencuci tangan sekali dalam 1 jam, C. tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya, D. sebisa mungkin mari kita menghindari kerumunan, E. jika ada jemaat yang sedang menunggu hasil swab, dihimbau supaya jangan keluar rumah sebelum mengetahui hasil tes swab guna menghindari penyebaran virus COVID-19 kepada orang lain. 4. Dewan Diakonia. A. Seksi Kesehatan. Seluruh pendeta, parhalado, dan jemaat HKBP Jati Asih mengucapkan terima kasih banyak kepada Amang Sintua Dr. Bennett Saragi, parhalado HKBP Taman Mini dan penanggung jawab Wisma Karantina Pademangan yang telah memberikan perhatiannya kepada jemaat HKBP Jati Asih dengan menyediakan fasilitas tes swab. Demikian juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Inang Sintua Dr. Regina Borusijaba yang telah menyediasi kegiatan tersebut. Kiranya Tuhan memberkati segala pelayanan dan pekerjaan beliau. 5. Sumbangan. Majelis mengucapkan terima kasih atas sumbangan untuk ulang para sinirohaun HKBP Jati Asih. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang memberi dengan sukacita. Warta keuangan. 1. Untuk Huria Rp23.244.877.000. 2. Untuk diakonia sosial Rp1.000.000. 3. Ulang para sinirohau Rp4.800.000. 4. Untuk tim tanggap darurat Rp150.000. 5. Untuk perawatan dan pemeliharaan Rp200.000. 6. Untuk pusat Rp600.000. Jumlah pemasukan di dalam 1 minggu Rp29.994.877.000. Demikian warga jemaat untuk minggu ini, kiranya Tuhan memberkati. Dengar suaramu Yesus, ku
dengar suara-Mu Yesus, ku dengar suara-Mu Yesus, pikul salib ikutlah aku, peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus, tolong tunjukkan jalan-Mu, Tuhan pimpin langkahku. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 27. Saya akan bacakan bagi kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Yudas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah Dia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berundi, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, topik dalam minggu kita pada hari ini adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Jemaat sekalian, tentu kita tidak asing dengan istilah human trafficking atau perdagangan manusia. Manusia dieksploitasi dalam bentuk perekrutan, pengiriman, penampungan, dan mempekerjakan manusia dalam bentuk kekerasan tanpa memberikan upah yang setimpal. Mereka dipekerjakan untuk menguras tenaga dan juga dalam bisnis pelacuran yang menguntungkan satu pihak. Tindakan perdagangan manusia bukanlah sesuatu yang baru di zaman modern ini. Hal itu sudah dikenal dalam semua peradaban masyarakat kuno, termasuk Mesir kuno, Yunani kuno, Kekaisaran Romawi, maupun orang-orang Israel. Manusia diperjualkan bukan hanya bertujuan untuk pekerjaan yang keras, namun juga untuk hiburan. Pada zaman dahulu, secara hukum,
Seorang berhak menjual manusia lainnya kepada orang lain disebabkan ia mempunyai kuasa atas orang tersebut. Penguasaan terhadap seseorang biasanya berhubungan dengan urusan hutang piutang. Lemahnya ekonomi seseorang sangat rentan menjadi penyebab ia bisa diperjualbelikan. Orang yang punya hutang harus membayar bunga hutangnya yang besar dan umumnya mereka tidak sanggup membayar. Maka jadilah ia milik tuannya yang diperlakukan seperti barang dagangan tanpa hak azazi manusia sama sekali. Majikannya dapat menjualnya atau memberikannya sebagai hadiah kepada siapa saja yang diinginkannya. Namun, apa yang terjadi dalam diri Yusuf pada epistel kita dan dalam diri Yesus dalam teks khotbah kita pada hari ini? Saudara Yusuf maupun Yudas Iskariot memperlakukan Yusuf sebagai barang dagangan karena mereka benci atas cerita Yusuf tentang mimpinya bahwa ia kelak akan menjadi penguasa atas saudara-saudaranya. Kebencian itu berakhir dengan menjual Yusuf seharga 20 sikal perak. Demikian juga Yudas Iskariot yang kecewa karena Yesus yang diharapkannya sebagai raja duniawi yang akan melepaskan bangsanya dari penjajahan Romawi ternyata tampil sebagai manusia yang rendah hati. Padahal Yesus mempunyai kuasa membuat beragam mujizat. Kekecewaan seperti itu menimbulkan kebencian dan memperlakukan Yesus sebagai barang yang dapat diperjualbelikan. Padahal Yesus adalah seorang guru yang memberikan jabatan atau posisi yang sangat strategis bagi Yudas, yakni sebagai bendahara. Sementara Yusuf saban hari mengantarkan makanan kepada saudaranya di padang rumput. Namun pola pikir yang money oriented membuat saudara Yusuf dan Yudas Iskariot mengambil keuntungan dari kondisi sulit tersebut. Kondisi Yusuf sulit karena dibenci saudara-saudaranya. Kondisi Yesus juga sulit karena sangat dibenci oleh para penguasa. Mindset money oriented atau bahasa Batak mengatakan pribadi na mata hepengon membuat mereka menjual orang yang mengasihi mereka. Yusuf dijual oleh saudaranya kepada pedagang Midian atas usul Yehuda dengan harga 20 keping perak. Dan Yudas menjual Yesus kepada tentara Romawi seharga 30 keping perak. Itu adalah nilai seorang budak. Namun mirisnya, ada saja teolog aliran sesat yang mengatakan bahwa Yudas adalah pahlawan keselamatan. Tindakan Yudas menjual Yesus bagi para teolog sesat itu mengatakan bila Yudas tidak menjual Yesus, maka tidak ada karya penyelamatan. Sehingga dengan demikian mereka mengatakan bahwa Yudas tidak berdosa. Bahkan mereka mengatakan Yudas adalah pahlawan. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa Yudas berjasa, pernyataan yang mengatakan tindakan kejahatan suatu kontribusi positif adalah sesat. Sebab tanpa Yudas, Tuhan dapat menggunakan cara yang lain. Dalam artian tanpa pengkhianatan Yudas, orang Farisi juga tetap dapat menangkap Yesus dan berusaha untuk membunuhnya, seperti yang diceritakan dalam beberapa kejadian di Injil. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, saya melihat ada dua pesan khotbah ini untuk kita semua. Yang pertama, jangan menjual Tuhan demi apapun. Menjual Tuhan maksudnya rela menyangkal dan melupakan imannya kepada Tuhan Yesus demi sesuatu agar apa yang diinginkannya tercapai.
Jika seseorang mampu melupakan Tuhan demi uang, jabatan, demi laki-laki, demi perempuan, atau demi prestise, itu sama halnya menjual Tuhan. Yang kedua, jangan menjual belikan manusia. Perintah Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan melakukan kekerasan kepada sesama karena status sosialnya lebih rendah dari kita. Jangan membodoh-bodohi seseorang karena dia bisa dibodoh-bodohi. Takutlah akan Tuhan, sebab Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan juga yang menciptakan mereka. Artinya, orang yang mengumpulkan keuntungan dengan cara menindas, menipu, dan menyiksa sesamanya tidak akan menerima uangnya dengan sejahtera. Yudas tidak menikmati hasil pengkhianatannya dari uang penjualan Yesus. Bahkan akhirnya ia bunuh diri karena menyesal. Demikian juga saudara-saudara Yusuf. Mereka sebentar saja merasa sudah menang karena berhasil menyingkirkan orang yang dibencinya. Namun tidak lama kemudian mereka tidak punya harga diri lagi dan meminta belas kasihan Yusuf supaya mereka diberi makanan dan memohon agar Yusuf tidak membunuh mereka. Jemaat sekalian, hidup ini menawarkan sesuatu yang terkadang tampaknya gampang dan menggiurkan. Namun tetaplah gunakan hati nurani dengan pertimbangan iman kita. Jangan mencari keuntungan dari kondisi sulit orang lain. Bila seseorang dalam kesulitan, memang sangat mudah untuk mengendalikannya sesuai keinginan kita. Namun, khotbah kita saat ini mengingatkan kita bahwa semua itu adalah sesat. Jangan menanggung di air keruh. Keuntungan yang diperoleh dengan cara seperti itu tidak akan mendatangkan rasa tentram di dalam hati. Uang yang diperoleh dengan cara tidak benar akan lenyap juga dengan cara yang tidak benar. Benarlah ungkapan yang mengatakan gizi come, gizi go. Uang yang datang dengan cara yang gampang akan lenyap juga dengan cara yang mudah. Maka janganlah menjual belikan imanmu. Jangan menjual belikan sesamamu. Takutlah akan Tuhan. Di masa sulit ini, di masa pandemi COVID yang mempengaruhi perekonomian tingkat makro dan mikro, hampir bisa dipastikan kita semua berada dalam masa-masa sulit dalam hal ekonomi. Tetapi tetaplah takut akan Tuhan. Jangan tergoda menghalalkan segala cara demi uang, apalagi menggunakan cara tanpa peri kemanusiaan. Semua orang butuh uang, tapi jangan cinta uang, jangan mata hepengnya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudariku, ingatlah, Tuhan itu adil. Tidak sulit baginya untuk mengubah roda kehidupan. Tidak sulit bagi Tuhan untuk mengubah orang yang sekarang membutuhkan kita, suatu saat justru kita yang sangat membutuhkannya. Orang yang dulu kita sepelekan atau kita siksa, bukan tidak mungkin suatu saat kelak diubah Tuhan menjadi lebih kuat dan lebih sukses dari kita. Sebab Tuhan yang kita sembah bukan hanya mengasihi orang-orang yang kuat, tapi juga mengasihi orang-orang yang lemah. Maka dari itu, kalau kita sekarang sedang kuat, takutlah akan Tuhan. Kalau kita sekarang sedang lemah, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan keras hati, apalagi sombong.
Pepatah Batak mengatakan, patun hangeluan tois hamagoan. Artinya bila kita sopan dan santun, kita akan berhasil. Namun bila kita meremehkan nasihat atau teguran, kita akan menuju kehancuran. Maka dari itu, jagalah hati, jagalah kata-kata, jagalah perbuatan. Takutlah akan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Jagalah hati, pikiran, dan perbuatan kami ya Tuhan, agar kami ingat senantiasa bahwa Engkaulah pencipta manusia. Agar kami takut dalam melakukan sesuatu yang jahat terhadap sesama kami, meskipun ada kesempatan untuk itu. Mampukan kami untuk senantiasa mengasihi mereka sebagaimana kami juga mengasihi diri kami sendiri. Bapa yang baik, mampukan kami untuk mengerti firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini, dan juga kuatkan kami untuk melakukannya dalam hari-hari kami ke depan. Apa yang telah kami dengarkan dalam warta jemaat pada 1 minggu ini, kiranya Engkau kuatkan kami. Apabila ada yang berkabung, tolong Tuhan hiburkan. Apabila ada yang sedang bersuka cita, kiranya Tuhan juga mampukan mereka bersuka cita dalam kerendahan hati. Apabila ada program-program ke depan, kiranya Engkau yang mendahului supaya semua berjalan dengan baik. Bapa yang Maha Kasih, Engkau ketahui kondisi pandemi COVID-19 ini masih mencekam di lingkungan kami, bahkan di gereja kami. Kasihani kami Bapa, ulurkan tangan-Mu untuk membuat kami boleh lebih lega lagi, agar ke depan kami boleh menikmati hari-hari kami bersama bersekutu dengan teman-teman kami dengan penuh sukacita. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyerahkan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Hai saudara yang seiman, mari kita bersalaman mengenang pesan Tuhan. Inilah tanda muridku, laksanakanlah perintahku, saling mari kita meninggalkan dendam, iri, pertengkaran yang merusak hubungan. Kristus telah mempersatukan, mengikat persekutuan yang teguh dan bertahan. Mari kita menunjukkan kita mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Keadilan, kesetiaan, kedamaian, kerukunan wajiblah kita lakukan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal
betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, tetaplah jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.